Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-ayah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas karunia-Nya kita masih bisa bersama-sama hadir mengikuti kegiatan yang mulia ini, dan tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan keselamatan dan keberkahan kepada kita semuanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, seringkali kita menemukan beberapa orang yang disibukkan dengan sesuatu hal yang menjadi jaminan Allah, tetapi mereka juga lalai terhadap apa yang bukan menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi jaminan Allah itu adalah rizki namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada satu makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizkinya. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang harus menjadi keyakinan kita bahwa semua makhluk yang hidup yang melata di muka bumi ini pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan atas rizkinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita untuk meraih, membuka pintu-pintu rezeki yang telah Allah jaminkan untuk kita semua? Tentu banyak hal-hal yang menjadi pintu rezeki itu. Yang pertama adalah dengan cara kita senantiasa menjaga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari tempat yang tak pernah kita sangka-sangka, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia dari segala persoalan-persoalan yang dihadapinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di sini adalah rizki yang Allah berikan adalah tentu dalam berbagai macam bentuk kehidupan kita. Rizki bukan dalam bentuk koin ataupun uang saja, tapi bisa jadi rizki itu adalah umur yang panjang serta berkah untuk taat kepada Allah. Rizki itu bisa berbentuk kesehatan yang Allah berikan kepada kita, keselamatan yang Allah berikan kepada kita, dan juga rizki bisa juga berbentuk bagaimana kita senantiasa bersahabat, berteman dengan orang-orang yang soleh, dan kita punya komitmen untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Itu adalah merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, orang itu ada yang punya gaji bulanan, tapi juga ada orang yang tidak punya gaji bulanan. Mungkin kalau gaji itu adalah hanya diberikan kepada orang-orang yang bekerja, sedangkan rizki itu adalah bukan hanya diberikan kepada orang yang bekerja. Orang itu, seseorang itu bekerja ataupun tidak bekerja, Allah tetap memberikan rizkinya. Jangankan manusia, bahkan cacing sekalipun yang hidup di bawah tanah Allah berikan rizki. Seekor cecak adalah juga Allah berikan rizki, dan seterusnya. Ini adalah merupakan suatu hal yang seringkali adalah manusia tidak memahami tentang masalah bagaimana Allah memberikan jaminan kepada kita semuanya, sehingga banyak orang yang menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan pikirannya hanya untuk hal-hal yang bersifat materi, untuk hal-hal yang merupakan bagian daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Padahal adalah hal yang lebih penting dari itu adalah suatu hal yang bukan menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana kita bisa menjaga
keislaman kita, keimanan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apakah kita bisa menjamin kalau kita nanti ketika kita wafat mengakhiri hayat ini kita dalam keadaan su'ul khotimah ataupun juga dalam keadaan husnul khotimah? Dan ini adalah yang harus menjadi pekerjaan yang diutamakan oleh kita semuanya, bukan hal yang bersifat materi yang memang itu adalah sudah merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang pertama, bahwa rizki itu bisa kita raih dengan cara kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada istighfar ini adalah bukan hanya untuk menghapus dosa-dosa kita, tetapi juga istighfar adalah bisa membukakan pintu-pintu rezeki. Istighfar adalah juga bisa memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita. Bagaimana zaman Umar bin Khattab ketika dilanda kemarau yang sangat panjang, maka Umar bin Khattab mengajak seluruh kaum muslimin untuk melakukan salat istisqa. Ketika sudah berkumpul di lapangan begitu banyak kaum muslimin untuk melaksanakan salat istisqa, dan Umar bin Khattab memimpinnya. Dan setelah itu selesai, maka adalah timbul pertanyaan daripada jamaahnya yang hadir pada saat itu, wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau mengumpulkan kami ini adalah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenapa engkau itu tidak meminta hujan kepada Allah? Maka kata Umar bin Khattab, dengan kita membaca istighfar, sesungguhnya itu adalah kita sedang meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagaimana kita semuanya seringkali juga melupakan istighfar, melupakan dosa-dosa kita. Bisa jadi adalah sulitnya kehidupan kita, bisa jadi juga sempitnya adalah masalah-masalah yang kita hadapi itu disebabkan karena banyaknya berlumuran dosa-dosa kita semuanya. Maka dengan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, membukakan pintu-pintu rezekinya. Di zaman dahulu kala pernah ada seseorang yang datang kepada Syekh Hasan Basri, adalah pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun belum diberikan karunia anak. Kemudian mereka datang berdua kepada Syekh, wahai Tuan Guru, saya ini udah berumah tangga udah sekian belas tahun yang lalu, tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan keturunan kepada kami. Bisakah engkau berikan nasihat kepada kami, amalan kepada kami yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan dan mengkarunia anak kepada kami? Maka kata Syekh Hasan Basri, perbanyaklah engkau membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Maka dia jalankanlah dengan membanyak-banyak istighfar setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, setelah setahun kemudian, dia datang lagi kepada Syekh Hasan Basri dan dia mengatakan, alhamdulillah Tuhan, sekarang Allah telah memberikan seorang putra kepada saya. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga adalah yang bisa membuka pintu rezeki itu adalah infak, sedekah dengan bersedekah. Bersedekah dengan banyak sedekah ini juga adalah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan banyak pintu rezeki untuk kita. Allah akan mengeluarkan kita dari segala persoalan yang kita hadapi. Bahkan sedekah itu adalah juga akan menjadi penolak dari segala bala, segala wabah dan musibah. Apalagi di tengah-tengah kondisi sulit seperti sekarang ini, tentu kita semuanya dianjurkan untuk senantiasa berbagi dengan saudara-saudara kita. Dan karena dengan cara bersedekah inilah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan rezeki kita, Allah akan membersihkan rezeki kita, dan Allah akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kita untuk menjadi daripada penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal lain yang juga harus kita lakukan, bagaimana untuk menjemput rezeki. Kita membiasakan sholat duha. Sholat duha ini adalah juga merupakan cara-cara kita untuk menjemput rezeki. Dan juga alangkah baiknya andaikan kita juga setelah sholat duha itu kemudian kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Waqiah, karena banyak beberapa ulama yang mengijazahkan bahwa dengan membaca surat Al-Waqiah ini juga adalah merupakan cara-cara kita untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi itulah beberapa
hal penting yang harus menjadi keyakinan kita, sehingga dalam kehidupan kita ini tidak boleh ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banyak sekali adalah orang-orang hanya karena dirumahkan pekerjaannya, hanya karena diputus atau di PHK pekerjaannya, atau karena juga rugi dagangnya, kemudian dia mengeluh, bahkan banyak yang berputus asa dalam kehidupannya. Maka hilangkanlah sifat-sifat pesimis itu. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita bukan karena kita dagang, bukan karena kita bekerja, dan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua, seluruh makhluk, sepanjang dia itu masih diberikan nyawa, diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita semuanya. Pernah ini ada suatu pengalaman yang menarik menjadi pelajaran bagi kita. Suatu ketika saya pernah bersilaturahim kepada guru saya, seorang kiai. Kemudian ketika sedang ngobrol itu, istri kiai itu mengatakan, "Pak," katanya, "beras untuk besok udah tidak ada," katanya. Kemudian kata kiai, "Gak apa-apa, Bu," katanya. "Kenapa?" "Kan besoknya juga," katanya, "belum datang." Ini adalah sebuah keyakinan bahwa kata kiai, apabila Allah masih memberikan napas, memberikan nyawa sampai besok kepada kita, maka pasti Allah akan mengirimkan beras kepada kita. Pasti Allah akan memberikan rezeki dari mana saja dengan cara Allah sendiri. Kenapa? Karena pada sesungguhnya adalah bahwa banyak sekali orang itu yang menghitung-hitung rezeki dengan cara matematik, tapi rezeki itu adalah tidak bisa dengan cara matematika. Kalau hitungan matematika 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. Tapi kalau rezeki tidak begitu, 1 kali 1 bisa 100, 9 kali 9 bisa 1000. Ini adalah namanya rezeki yang ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita lupa kalau Allah memberikan anak kepada kita itu adalah rezeki. Allah memberikan istri kepada kita itu kan rezeki. Allah memberikan pekerjaan rezeki, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika membangunkan kita pagi-pagi, kita bangun dari tidur dan kita masih bisa kita bernapas, menghirup udara segar, dan itu adalah juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, bagaimana setiap nikmat, setiap karunia yang Allah berikan kepada kita itu kemudian kita bisa mensyukurinya. Maka apabila kita bisa mensyukuri dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, Allah berjanji, wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi ingatlah, apabila kalian semua itu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, maka pasti Allah akan menambah nikmat itu. Misalnya kita punya rezeki, kemudian 100.000 disedekahkan 1.000, maka sesungguhnya yang 1.000 itulah adalah yang akan menambah dari rezeki kita itu. Seringkali kalau kita bertanya kepada seorang ibu punya uang 100.000, disedekahkan 2.000, sisanya uang ibu berapa lagi, Bu? Dia bilang, sisa uang saya berarti 98.000, karena yang 2.000-nya telah disedekahkan. Ya, ini adalah hitungan logika kita. Tapi kalau menurut logika Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita itu sisanya adalah 2.000. Karena yang pasti yang akan menjadi milik kita adalah yang 2.000 rupiah yang disedekahkan, yang diinfakkan ke masjid, disedekahkan kepada anak yatim piatu dan lain sebagainya. Sedangkan yang 98.000 belum tentu menjadi milik kita. Bisa jadi 98.000 uang itu yang kita belanjakan, misalnya dibelikan baksonya kemudian tumpah, itu sudah tidak makan oleh kita. Maka sebenarnya pada hakikatnya adalah rizki itu adalah bagaimana kita tetap bisa bertahan dalam keyakinan kita, keislaman kita, ketaatan kita kepada Allah, kemudian segala apa nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, maka sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin kita manfaatkan, kita gunakan untuk objek-objek yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan sekali lagi di tengah-tengah masa sulit seperti sekarang ini, Allah sedang menguji kita, Allah sedang memberikan banyak ujian, banyak musibah, banyak bencana kepada kita. Kita tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik itu semua pasti Allah sedang menguji kita. Allah ingin menguji, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Allah juga ingin menguji kesabaran kita. Allah juga ingin bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya itu bersabar dalam setiap menerima ujian dan cobaan ini, dan kita juga memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, dan semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Terima kasih. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.